Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah pengantar manajemen. Dalam kuliah kali ini kita akan membicarakan mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi, kita akan melakukan koordinasi dengan departemen yang berbeda, dengan divisi yang berbeda. Kita melakukan proses pengintegrasian tujuan. Jadi, harus ada yang diintegrasikan. Nah, proses ini berfungsi untuk melakukan penyamarataan persepsi sehingga nanti tujuan yang kita inginkan akan tercapai. Nah, menurut Handoko, definisi dari koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi, ada beberapa kata kunci yang bisa kita dapatkan dari definisi ini. Yang pertama adalah pengintegrasian tujuan-tujuan. Jadi di setiap departemen atau bidang-bidang atau divisi-divisi dalam sebuah organisasi mungkin akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita melakukan integrasi. Kita selaraskan dengan keseluruhan bidang-bidang yang berbeda sehingga nanti didapatkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama dengan efisien. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan ketergantungan. Di sini dijelaskan ada 3 macam saling ketergantungan. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu atau full interdependence. Hal ini terjadi jika satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi bergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Dan berikutnya adalah saling ketergantungan yang berurutan atau sequential independence. Saling ketergantungan yang berurutan terjadi jika suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Jadi ini adalah urutannya. Jadi sebuah departemen akan terpengaruh oleh kerja departemen lainnya. Jadi departemen A harus mengerjakan pekerjaannya dulu, baru departemen B bisa melakukan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah saling ketergantungan timbal balik. Jadi ketergantungan ini terjadi jika terjadi hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Di sini ada ilustrasi dari setiap ketergantungan. Yang pertama adalah pulse interdependence. Di sini bisa dilihat di dalam misalnya departemen penjualan ada divisi produk A dan divisi produk B. Nah, divisi produk A tidak bergantung pada divisi produk B, namun keduanya saling membuat produknya dan ini merupakan satu kesatuan. Hasil akhirnya akan dilihat sebagai satu kesatuan. Namun divisi produk B tidak menunggu divisi produk A untuk menghasilkan sesuatu baru mereka bisa bekerja.
Nah, berbeda dengan sequential interdependence, di mana misalnya departemen produksi bergantung pada departemen pengadaan atau purchasing. Hubungannya yaitu departemen produksi menunggu bahan baku yang akan dibeli oleh departemen pengadaan, departemen purchasing, seperti itu. Nah, bagaimana dengan reciprocal interdependence? Di sini diilustrasikan departemen operasional dan departemen pemeliharaan saling memiliki ketergantungan. Nah, departemen pemeliharaan akan menyelesaikan pekerjaannya sehingga departemen operasional bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian departemen operasional kerja, kemudian departemen pemeliharaan baru bisa melakukan pekerjaannya. Ada beberapa masalah dalam pelaksanaan koordinasi. Nah, masalah-masalah ini adalah masalah yang biasa terjadi dalam melakukan koordinasi. Yang pertama adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Di sini digambarkan misalnya bagian pemasaran menganggap bahwa promosi produk harus lebih diutamakan daripada pengetatan keuangan. Nah, masalah koordinasi ini harus dipecahkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Masalah yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa adanya perbedaan orientasi terhadap tujuan. Bagian pemasaran memiliki tujuan sendiri, kemudian bagian keuangan memiliki orientasi tujuan sendiri. Misalnya di sini bagian pemasaran lebih mementingkan promosi produk, di mana promosi produk tersebut memerlukan banyak pengeluaran, namun dari divisi keuangan berkeinginan atau memiliki tujuan untuk melakukan pengetatan keuangan. Nah, di sini mungkin kita lihat bahwa masing-masing bagian memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keuntungan. Hanya saja tidak terjadi pengintegrasian sehingga bagian-bagian ini berbeda dalam atau saling bertolak belakang. Nah, di sini kita harus melakukan koordinasi. Berikutnya adalah perbedaan dalam orientasi waktu. Nah, misalnya bagian produksi lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam waktu pendek, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Nah, di sini tidak ditemukan jalan keluarnya misalnya. Jadi ada gap yang terjadi antara bagian produksi dan bagian penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, bagian produksi membutuhkan pemecahan masalah untuk bagian produksinya dalam waktu pendek. Nah, itu kan bergantung dari bagaimana bagian R&D menghasilkan pemecahan masalahnya juga. Dia harus menghasilkan produk baru misalnya dari penelitian dan pengembangan. Sedangkan dalam melakukan penelitian dan pengembangan banyak prosedur yang harus dilalui sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih panjang seperti itu. Mungkin pengetesan produk, kemudian mencoba untuk uji klinisnya atau keamanannya, keamanan produknya, dan lain sebagainya. Masalah berikutnya yaitu adalah perbedaan orientasi antar pribadi. Jadi, misalnya di dalam kegiatan produksi, kita memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat, sehingga tidak terlalu fokus pada aktivitas
sosial atau aktivitas yang berkaitan dengan kenyamanan antar pribadi orang perorangan, namun pada bagian penelitian dan pengembangan mungkin akan lebih santai dan aktivitas sosialnya lebih terperhatikan karena di dalam bagian ini kita harus melakukan diskusi dengan orang lain untuk menghasilkan produk yang baik dan untuk melakukan pengembangan produk. Nah, ini diperlukan diskusi-diskusi sehingga lingkungan kerja yang tercipta harus santai, ramah, aktivitas sosialnya harus berjalan dengan baik. Berikutnya adalah perbedaan dalam formalitas struktur. Di sini digambarkan bahwa setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda dalam mengevaluasi program terhadap tujuan. Jadi bagian produksi misalnya punya metode yang berbeda, standar yang berbeda, tentu saja bagian R&D akan memiliki metode yang berbeda pula. Seperti itu. Ada dua tipe koordinasi. Yang pertama tipe koordinasi vertikal. Tipe ini digambarkan bahwa kegiatan-kegiatan penyatuan atau pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah kewenangan dan tanggung jawabnya. Jadi ini adalah kegiatan penyatuan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan-bawahan atau terhadap unit-unit yang ada di bawahnya. Berikutnya ada koordinasi horizontal, merupakan kegiatan mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, juga pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang masih setingkat, seperti itu. Berikutnya bagaimana melakukan pengkoordinasian dasar. Jadi ada mekanismenya dalam melakukan pengkoordinasian dasar. Yang pertama adalah hierarki manajerial. Kita harus melihat rantai perintah yang terjadi dalam organisasi. Kita lihat juga aliran informasi dan kerja, wewenang formalnya, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dalam menemukan integrasi yang dirumuskan secara jelas dapat dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Jadi dalam melakukan pengkoordinasian, kita harus lihat hierarkinya. Yang pertama kita lihat bagaimana rantai komandonya, kemudian aliran informasinya, dari manajer ke bawahan, dari bawahan ke manajer seperti apa, kemudian wewenang formal, kemudian hubungan tanggung jawab. Kemudian dalam melakukan mekanisme pengkoordinasian, kita juga lihat aturan dan prosedur. Nah, keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin. Kemudian aturan dan prosedur ini dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Jadi ketika kita melakukan pengkoordinasian, kita harus lihat aturan dan prosedur yang telah dibuat. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat untuk melakukan pengkoordinasian yang akan kita lakukan. Nah, jika kita memanfaatkan aturan dan prosedur yang telah dibuat, ini akan menjadi peralatan yang efisien untuk berkoordinasi dan pengawasan rutin. Jadi, karena sudah ada aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya, ini akan memudahkan kita. Berikutnya, rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Jadi dalam melakukan pengkoordinasian, kita tentukan rencana dan penetapan tujuan. Jadi ada melakukan pengintegrasian antar bagian seperti itu.
Nah, yang berikutnya terkait dengan rentang manajemen. Rentang manajemen biasa juga disebut dengan rentang kendali. Diartikan sebagai kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif. Biasanya juga rentang manajemen ini berkaitan dengan seberapa besar jumlah bawahan yang berada di bawah kendali manajer tersebut. Jadi prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh manajer. Jika jumlah bawahan terlalu banyak, kurang baik karena sulit untuk berkoordinasi, kemudian jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik karena tidak efisien. Artinya jumlah bawahan yang ada di bawah seorang manajer itu harus berada dalam proporsional, dalam jumlah yang proporsional. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Bagaimana melakukan penentuan rentang yang tepat? Jadi digambarkan rentang yang terlalu sempit, maka rentang kendali akan berbentuk memanjang atau membentuk tinggi, sehingga tingkat pengawasan di antara manajer puncak dan tingkat di bawahnya, sehingga jika terbentuk struktur organisasi yang tinggi, maka banyak tingkat pengawasan yang harus dilalui dari manajemen puncak sampai tingkat yang paling rendah. Nah, ini tidak efisien karena terlalu banyak tingkat pengawasannya. Seharusnya dibikin tingkat pengawasannya lebih sedikit. Kemudian rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat. Artinya tingkat manajemen semakin sedikit dan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Jadi semakin banyak atau semakin melebar, artinya tingkat manajemen semakin sedikit. Pengawasan lebih sedikit, namun karena tadi banyak yang harus diawasi oleh satu manajer misalnya, nah ini tidak efektif. Artinya si manajer akan sulit atau organisasi akan sulit memperoleh tujuan dengan tepat sasaran. Dalam menentukan rentang ada pendekatan yang umum biasa digunakan untuk melihat seberapa banyak hubungan perorangan secara langsung dengan bawahan yang diawasi. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah hubungan dengan bawahan, perorangan, dan kelompok. Nah, rumusnya bagaimana pendekatan Gray-Sunas ini? Ini ada rumus dalam mencari jumlah hubungan, yaitu R sama dengan N dalam kurung 2 pangkat N kurang 1 ditambah N kurang 1. Nah, di sini kita jika melakukan pencarian jumlah hubungan menggunakan pendekatan ini, nanti akan didapatkan seberapa banyak sih manajer harus berhubungan dengan perorangan atau kelompok seperti itu. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, ada beberapa faktor yang kita perhatikan. Yang pertama ada kesamaan fungsi-fungsi. Nah, semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentang semakin kecil.
Berikutnya ada kedekatan geografis. Nah, geografis ini terkait dengan di mana kelompok kerja ditempatkan, misalnya di bagian barat atau di timur seperti itu, atau di bagian Pulau Sumatera atau di bagian Pulau Kalimantan. Jika semakin dekat kelompok-kelompok tersebut ditempatkan, maka rentang akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika makin jauh misalnya tadi ditempatkannya, misalnya per pulau, itu rentang akan semakin besar. Berikutnya ada tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Jadi misalnya semakin sedikit pengawasan terhadap sebuah divisi misalnya atau bagian, maka rentang semakin kecil. Jika manajer semakin besar pengawasan langsungnya terhadap sebuah bagian, maka rentang semakin besar. Berikutnya tingkat koordinasi pengawasan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentang semakin kecil. Begitu sebaliknya. Semakin besar koordinasi yang dibutuhkan, rentang akan semakin besar. Berikutnya ada kaitannya dengan perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentang semakin kecil, begitu sebaliknya. Dan terakhir adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas, seperti fungsi-fungsi penarikan, pelatihan, dan pengawasan mutu, maka rentang akan semakin kecil. Nah, ini adalah slide terakhir dari mata kuliah pengantar manajemen dengan topik koordinasi dan tentang manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.